Kita berdoa sejenak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Kita kembali boleh diberikan hidup. Dan biarlah hidup kita pada hari ini berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dalam saat teduh kita. Saya hanya bacakan satu ayat dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Kisah Rasul 23 ayat 1 demikian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Sekali lagi apa yang dikatakan Paulus, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tema dampak perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita pernah mengalami satu pengalaman bagaimana kita bertemu dengan seseorang yang bagi kita luar biasa. Barangkali kita pernah mengalami satu perjumpaan dengan orang khusus. Atau katakanlah kita di sini pernah sangat muda. Kalau saya katakan kita sekarang sudah tua kurang enak. Ya, nanti menghakimi kalau saya katakan kita sudah tua. Tapi ketika kita masih sangat muda, kita mungkin pernah merasakan bagaimana bertemu dengan sang pujaan hati. Haleluya. Ya. Ada orang berkata yang lagi dilanda cinta, pandangan pertama adalah awal daripada aku mengasihimu. Ya Pak Edwin ya. Kemudian bagaimana dari pandangan pertama itu, perjumpaan pertama, ada sesuatu rasa yang terukir di dalam hati. Kemudian perasaan yang terukir ini akan terus tinggal di dalam hati, tidak mau keluar. Kemudian dari hati ini timbul pikiran-pikiran, aku harus memiliki dia. Dan setelah aku memiliki dia, maka A, B, C, D, Z. Bahkan kalau ada lagi di atas Z, itu yang kita pikirkan. Nah, itu perjumpaan dengan manusia yang spesial dalam hati kita. Tapi dengan tema kita, dampak perjumpaan dengan Yesus, apakah kita pernah merasakan berjumpa dengan Yesus sama seperti kita merasakan berjumpa dengan kasih pujaan hati kita saat ini? Haleluya. Apakah masih terbekas atau katakanlah masih terngiang di dalam pikiran, ingatan kita, atau katakanlah telinga kita, bagaimana panggilan sayangnya kepada kita dan itu terus kita ingat? Atau barangkali kalau ibu-ibu mungkin masih teringat bagaimana pertama kali hatinya tergoncang, terkoyak oleh pasangannya ketika ada kesalahan yang dia buat. Ya, kalau wanita ini kadang susah melupakan kesalahan orang lain. Dan susah juga mengingat kebaikan orang lain. Iya, betul. Tapi kalau kita laki-laki susah melupakan kebaikan orang dan gampang melupakan keburukan orang lain. Benar begitu? Amin. Kita aminkan saja. Ya. Bagaimana kita berjumpa dengan manusia yang spesial bagi kita, itu kita ingat terus sampai sekarang. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun hubungan kita dengan dia, apakah itu baik buruk, tapi ketika yang spesial ini terus membekas dalam hati, maka itu akan tidak menggoyahkan perasaan kita. Dampak perjumpaan dengan Yesus, bagaimana saya katakan tadi, kita merasakan perjumpaan dengan Yesus ini, apakah sama dengan kita berjumpa dengan sang pujaan hati? Ketika kita merasakan perasaan itu, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, tentu ada satu tekad bulat, ada satu prinsip yang kita pertahankan. Ya, apa itu?
Maka sama seperti Rasul Paulus tadi. Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dia berkata demikian dengan tenang, dengan gagah, walaupun dia berada di depan mahkamah agama, dalam pengadilan agama. Ini luar biasa. Saya belum pernah masuk pengadilan, pernah sekali. Itu pun pengadilan karena SIM saya ditilang. Saya gemetaran juga. Padahal SIM ditilang. Gemetaran juga saya di depan hakim mulia. Bapak Lukman Manik, siapa hakim? Apakah kesalahan Anda benar ini Anda tidak membawa SIM waktu berkendaraan? Benar Pak, tidak bawa, tapi karena tinggal. Hanya itu, ya. Oke, kalau begitu Anda boleh pulang. Karena Anda tidak bersalah. Biaya ditanggung negara 2.500. Bukan saya tidak memiliki SIM, karena dibuat di situ dalam tilang tidak memiliki SIM. Padahal ternyata beda tidak memiliki SIM dengan ketinggalan. Di depan pengadilan saja pun, padahal hanya SIM, rame-rame di situ, saya gemetaran juga karena pertama sekali di hadapan hakim. Tapi setelah itu, tidak apa-apa ternyata. Nah, ini bagaimana Paulus di depan mahkamah agama, tapi dia berkata, hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kalau berbicara dengan hati nurani, Bapak Ibu, ini saya sangat luar biasa untuk menjelaskannya sebenarnya. Kalau hati nurani, kalau bahasa Bataknya itu, todi perbagasan. Hati yang paling dalam, hati kecil. Kan begitu. Sudah mendekati kepada rohku tetap berkata, kalau sampai hari ini, aku tetap pegang bahwa aku tetap berkomitmen Tuhan Allah adalah penyelamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya bagaimana kita merasakan pengalaman berjumpa dengan Tuhan masing-masing berbeda, Bapak Ibu. Berbeda perjumpaan Pak Edwin misalnya, bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Berbeda dengan Pak Pardusi, barangkali berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman setiap kita berbeda. Bahkan kalau boleh saya katakan, baru-baru ini Pak Edwin bertemu dengan Tuhan, walaupun anaknya gagal, misalnya masuk Angkatan Laut. Kenapa saya katakan dia bertemu dengan Tuhan? Ketika anaknya gagal masuk Angkatan Laut, dia mampu berkata, Tuhan aku bersyukur walaupun anakku tidak masuk Angkatan Laut. Padahal itu menjadi cita-citaku, kerinduanku. Bahkan kalau boleh saya katakan, kerinduan Pak Edwin terbesar, dia rindu agar anaknya masuk Angkatan Laut. Tapi gagal. Gagal bukan karena tidak mampu. Gagal bukan karena tidak lulus. Tapi pengakuan Pak Edwin karena ya anaknya pulang saja, tinggalkan. Padahal hasilnya bagus semua. Tapi ketika kegagalan itu ada di dalam ataupun di kehidupan Pak Edwin berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Walaupun anakku gagal masuk Angkatan Laut, tapi aku yakin ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada Angkatan Laut. Ini berjumpa dengan Tuhan bukan karena kita merasa sukacita, misalnya anak lulus, dapat S1, S2, S3, atau S4 sekaligus, bahkan S-teler, enak, manis. Tidak. Tetapi ketika ada kesusahan yang tidak mampu kita pilih, Tuhan apa rencanamu sebenarnya? Dengan begitu pun kita sudah merasakan berjumpa dengan Yesus. Ketika kita mengingat Tuhan, Tuhan apa rencanamu dalam hidupku saat ini? Ketika ada pertanyaan begitu dalam hati kita, barangkali tentu kita tidak pernah berkata, misalnya seperti saya dengan abang saya ini, Abang Pasaribu. Kalau saya tidak bertemu dengan beliau, saya tidak akan berkata, Bang, apa maksudmu Bang? Begitu toh? Tapi ketika saya bertemu dengan beliau, maka saya akan berkata, Bang, apa rencanamu ini Bang? Nah demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak merasakan bertemu dengan Tuhan, kita tidak akan pernah berkata walau dalam hati Tuhan, rencanamu apa? Aku yakin rencanamu indah bagiku. Merasakan pertemuan dengan Tuhan. Tapi kalau tidak,
Kita mengucap syukur pun tidak tahu, Bapak Ibu. Kita diberkati luar biasa pun kita tak tahu berterima kasih. Banyak orang sekarang yang tak tahu berterima kasih. Walaupun katanya Tuhan baik bagiku, Tuhan adalah hidupku. Tapi ketika dia tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, itu bukan orang yang bertemu dengan Tuhan. Bagaimana sekarang ini Bapak Ibu? Ketika banyak orang di luar sana yang tanda kutip adalah orang-orang yang berkata, orang Kristen, orang yang rajin ke gereja, orang yang pujian penyembahannya luar biasa ketika di gereja, tetapi pulang gereja, amburadul. Kenapa? Ketika di gereja misalnya, ya luar biasa, seperti malaikat. Tapi ketika di luar, seperti malaikat juga, tapi Lucifer. Tetap pujian penyembahannya luar biasa. Tapi pujian penyembahan sang Lucifer beda dengan pujian penyembahan orang-orang yang hidup di dalam roh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, apa yang dilakukan, apa yang diyakini oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita merasakan panggilan Tuhan itu dalam hidup kita? Apa yang kita katakan? Apakah kita merasa bahwa demikian indahnya hidup bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? Barangkali cara Tuhan menjumpai kita berbeda-beda setiap orang. Ya. Di sini kita ada sekitar 16. Masing-masing kita berbeda cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan itu menjumpai kita. Apakah ketika senang? Puji Tuhan. Kalau ketika senang kita merasakan berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika susah bagaimana seperti Rasul Paulus. Ketika dia diperhadapkan dengan pengadilan yang siap untuk katakanlah untuk mengambil nyawanya. Dia tetap tenang. Dia tetap yakin kepada Tuhan. Ya. Tapi barangkali ya kita katakan atau orang-orang banyak juga yang berkata bahwa imannya luar biasa, perjumpaannya dengan Tuhan luar biasa. Tetapi ketika ada masalah sedikit dalam hidupnya langsung cengeng. Langsung ambekan, tidak mau gereja, tidak mau ikut ibadah. Padahal firman Tuhan katakan dalam Ibrani, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Apakah lewat Zoom begini, apakah ke gereja, atau apakah ada ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah lain di luar sana. Udah, kayaknya Tuhan itu nggak sayang lagi sama aku. Kita ngambekan. Kita cengeng ketika sakit penyakit barangkali belum sembuh. Ketika barangkali pergumulan demi pergumulan tak kunjung selesai. Pergumulan yang lama belum selesai, datang lagi pergumulan baru. Seolah-olah bertumpuk-tumpuk masalah dalam hidup. Padahal ketika kita merasa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Ya, sekarang banyak di Zoom. Ujian demi ujian, padahal hanya lewat Zoom belajar. Disediakan sertifikat, mari Bapak Ibu mendaftar hanya 25.000 satu sesi. Kita ada 10 sesi, misalnya 250. Dapat sertifikat. Ujian, banyak sertifikatnya. Dia senang. Tapi banyak orang tidak mau ujian, malas, udah tua ujian lagi, udah tua ujian. Terkadang kita seperti itu juga dalam Tuhan. Malas kita uji-uji. Padahal lewat ujian itulah kita tahu. Tuhan itu sayang bagi kita. Saya katakan kepada anak saya di rumah, di tempat ini. Papa cerewet katanya. Kenapa cerewet? Papa tegur kamu karena Papa merasa tidak benar apa yang kamu lakukan. Tapi boleh saja Papa tidak cerewet. Apapun yang kamu lakukan, Papa akan diam. Seolah-olah kamu tidak ada di hadapan Papa. Apakah kita mau juga seperti itu dibuat Tuhan kepada kita, Bapak Ibu?
Tuhan akan biarkan kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan biarkan saja. Terserah lu lah, kata Tuhan. Seenak lu baiklah, kata Tuhan. Terserah mau lakuin apa, silakan. Nggak ada untung gua, nggak ada rugi gua, kata Tuhan. Mau kita dicuekin sama Tuhan. Dicuekin sama manusia aja, sama teman saja. Kita ngambekan. Misalnya, saya 2 minggu tak masuk, tak ikut Zoom ini. Terus Pak Surbakti tidak ada telepon, tidak ada WA. Aku ngambek itu. Pak Surbakti, aku tidak pernah ditanya apa aku masih hidup apa enggak. Aku tidak akan masuk Zoom lagi. Terus tidak masuk. Kata Pak Surbakti, enggak usah. Masih banyak yang lain yang aku boleh pedulikan. Bagaimana kalau Tuhan juga lakuin ini sama kita, Bapak Ibu? Tuhan cuekin kita. Kita tidak ke gereja, kita tidak berdoa, kita tidak saat teduh, kita tidak baca firman, Tuhan cuekin. Tetap aja hidupmu situ, hidup aja lah. Tapi ketika kelak ada masa penghakiman terakhir, masa akhir hidup kita, kita percaya rumahku sudah siap di surga. Tapi kita tidak masuk di sana. Ketika kita minta kuncinya, Papa, mana kunci rumahku? Nggak ada. Aku belum sediakan bagimu. Tapi ada sih di sana, di sebelah sana. Tapi di sana ada kertakan gigi, api yang membara. Masuklah kau sana, katanya. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang paling penting kita rasakan. Apakah kita terus merasakan berjumpa dengan Tuhan dalam hidup? Ketika perasaan ini tidak ada lagi, maka hambarlah hidup. Ketika kita merasa bahwa teman dekat kita tidak memperdulikan kita, itu adalah sakit yang sangat menyakitkan. Ya. Ketika kita dicueki, sangat sakit. Nah, janganlah pernah Tuhan cuek bagi kita. Supaya Tuhan tidak cuek, dan Tuhan tidak pernah cuek. Jangan Anda abaikan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Dia tetap ada bersama dengan kita. Di mana dia? Ya, kita adalah gereja. Hati kita, tempat bertahta, tempat bersemayam roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Di mana dia? Di hatiku. Di hati nuraniku yang paling dalam. Disitulah Tuhan bertahta. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkanku sedetik pun dalam hidupku. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika aku tahu bahwa Tuhan ada di dalamku lewat rohnya yang kudus, maka aku tetap berkata, sama seperti Rasul Paulus katakan tadi, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Apakah kita mau berkata seperti Rasul Paulus, saudaraku? Mari kita peduli bagi orang lain. Ketika kita peduli bagi orang lain, kita menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan peduli bagi kita. Maka sama seperti lagu yang sering dan rindu saya nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh pengakuan Paulus, bahwa sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Maka Engkau tahu hati kami pada saat itu. Kau selidiki hati kami, lawat hati kami, bahwa kami memiliki hati nurani yang tetap murni kepadamu. Biarlah di dalam setiap detak jantung kami merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah di dalam setiap pergumulan hidup kami merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan. Oleh karena kami berjumpa dengan Tuhan,
Maka kami rindu menyenangkan Engkau sepanjang hidup kami. Karena itulah yang Kau kehendaki dari setiap kami, orang yang berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Serahkan kembali